Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan Ibu. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang selalu bersama malaikat dalam keseharian. Selanjutnya, makna beriman kepada malaikat yaitu kata malaikat berasal dari bahasa Arab yaitu malak. Jamaknya malaikah. Kata malak berasal dari akar kata al atau aluka yang artinya risalah atau mengemban amanat. Pengertian mempercayai, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makhluknya yang berasal dari alam gaib yang bernama malaikat, yang ditugaskan mengawasi manusia dengan menjalankan tugas-tugas tertentu lainnya. Selanjutnya yaitu iman kepada malaikat memiliki 4 unsur, yaitu yang pertama, mengimani wujud dan penciptaan malaikat sesuai dengan dalil Quran surat Al-Fatir ayat 1. Yang kedua, mengimani semua malaikat sesuai dengan dalil Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Anfal ayat 9. Yang ketiga, mengimani sifat-sifat malaikat terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 26. Yang keempat, mengimani tugas-tugas malaikat terdapat dalam Quran surat Al-Mursalat ayat 1-5. Iman kepada malaikat yaitu mengimani wujud dan penciptaan malaikat sesuai dengan Quran surat Al-Fatir ayat 1. Malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berasal dari alam gaib yang tercipta dari cahaya atau nur, seperti sabda Rasulullah SAW yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, iman kepada malaikat yaitu mengenai semua malaikat terdapat dalam Quran surat Al-Anfal ayat 9, yaitu terdapat 10 malaikat dan tugas-tugasnya. Yang pertama, Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Nama lain malaikat Jibril adalah Ruhul Amin dan Ruhul Kudus. Yang kedua, malaikat Mikail yaitu bertugas membagikan rezeki. Yang ketiga, malaikat Israel yaitu malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Yang keempat, malaikat Israfil yaitu malaikat yang bertugas meniup sangkakala. Yang kelima, malaikat Raqib bertugas mencatat segala ucapan dan perbuatan baik. Yang keenam, malaikat Atid bertugas mencatat segala ucapan dan perbuatan jahat. Yang ketujuh, malaikat Munkar bertugas mengadili manusia dalam berkah. Yang kedelapan, malaikat Nakir bertugas mengadili manusia dalam berzakh. Yang 9, malaikat bertugas menjaga pintu neraka. Yang 10, malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga pintu surga. Iman kepada malaikat yaitu sifat-sifat yang harus diyakini oleh orang yang beriman terkait sifat-sifat malaikat adalah bahwa malaikat suci dari sifat-sifat jin dan manusia seperti hawa nafsu, adanya rasa lapar, tidak makan, tidak minum, merasa sakit, dan tidak tidur, yang terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 26. Selanjutnya itu mengimani tugas-tugas malaikat dalam Quran surat Al-Mursalat ayat 1-5. Tugas-tugas yang diemban oleh para malaikat menurut Quran surat tersebut antara lain adalah
Yang pertama, membawa kebaikan dan menyebarkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Yang ketiga, meneguhkan hati para nabi dan kaumnya. Yang keempat, mendatangkan azab bagi umat yang zalim dan mengingkari ayat-ayatnya. Yang kelima, menolong manusia dengan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, mencatat segala perbuatan manusia. Yang ketujuh, membantu meningkatkan rohani manusia. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin ada sedikit dan lebihnya yang belum tersampaikan, yaitu jika ada yang belum dimengerti silahkan langsung ditanyakan saja. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.